Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin ayatul akhawat al-karimat. Alhamdulillah, tentunya pada pagi hari ini kita dipertemukan dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya untuk mengikuti dan melanjutkan kembali kajian rutin kita. Untuk melanjutkan kembali tentunya kajian rutin kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita ikuti pada hari ini menjadi amal soleh yang diterima di sisinya Rabbul Alamin. Dan kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat sebagai bekal tentunya dalam meniti kehidupan, sehingga harapannya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, Allah ridha kepada kita semuanya. Sekarang kita akan memasuki bahasan berikutnya dari kitab Al-Masail Al-Jahiliyah, yaitu Al-Hadiyata wa Thalathun, yaitu permasalahan atau bahasan yang ke-31. Jadi silakan dibuka bukunya atau juga PDF-nya di situ. Nah, di situ penulis rahimahullahu taala menyebutkan wahya min ajaibillahi aidan mu'adatuhum ad-din alladhi intasabu ilaihi ghayatal adawa wa mahabbatahum dinal kuffar alladhina adawhum wa adu nabiyahum wa fi'atahum ghayatal mahabbah kama fa'alu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam lamma atahum bidini Musa wattaba'u kutubas sihri wahya min dini ala fir'aun. Jadi ini dia yang ke-31 daripada Masail Al-Jahiliyah, yaitu sifat-sifat atau perkara-perkara orang-orang jahiliyah, yaitu kata beliau di sini termasuk perkara yang ajaib, yang ajaib bahasa kita juga adalah permusuhan mereka kepada agama yang mereka mengaku bernisbat kepadanya. Dan ini tentu termasuk daripada ayatun min ayatillah, yaitu tanda-tanda daripada Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana memang ahlul batil, orang-orang yang berada dalam kebatilan itu selalu di antara sifat yang menonjol yang nampak pada diri mereka adalah at-tanaqud, yaitu bahasanya kontradiksi. Jadi dia selalu berlawanan. Ya, sebagaimana yang disebut di sini, seharusnya seorang yang berintisab, seorang yang berada pada suatu kelompok tertentu, ya, seharusnya dia mati-matian zahiran wa batinan, secara zahir maupun batin, itu membela kelompoknya yang dia bernisab kepadanya, bernisbah kepadanya, berintisab kepadanya. Tapi kebalikannya, dan termasuk daripada tadi kita sebutkan tanda-tanda daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, menampakkan ahli batil ini tadi kontradiksi atau berlawanan. Jadi seharusnya kaedahnya seperti itu. Kalau orang berintisab kepada sesuatu, ya, berintisab kepada sesuatu berarti dia membela atau ya mencintailah apa yang dia intisab kepadanya, Namun ini berlawanan. Ini tidak demikian. Dia berintisab, ya, kepada contohnya di sini beliau sebutkan berintisab kepada agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Musa, dalam hal ini kitab Taurat, lalu kemudian berintisab kepada Isa alaihissalatu wassalam
yang melalui kitab Injil. Namun apa yang terjadi, mereka berintisab, dia orang-orang Yahudi dan Nasrani tentunya dalam hal ini, itu berintisab kepada agama Yahudi, ya tentu dalam hal ini Nabi Musa, tapi mereka tidak mengamalkan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak mengamalkan ajaran Nabi Musa itu sendiri. Sebab itulah kalau kita melihat, dan ini sudah pernah kita sebutkan ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah itu, walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqan lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballah wara'a dhuhurihim. Jadi ketika mereka Rasul atau utusan Allah Subhanahu wa taala datang kepada mereka, yaitu ahlu kitab tersebut, itu apa yang mereka lakukan? Bukan mereka beriman, malah mereka membuang, itu bahasanya ya, membuang atau menolak ya ajaran Rasul-Rasul tersebut, dan membuangnya kitab tersebut ke belakang punggung-punggung mereka. Ini kabar ini dari Allah Subhanahu wa taala menyatakan kebenaran apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Jadi kita ulangi, termasuk perkara yang menakjubkan juga adalah permusuhan mereka kepada agama yang mereka mengaku bernisbat kepadanya. Tadi disebutkan orang-orang Yahudi kan menisbatkan diri kepada agama Nabi Musa. Tapi ketika datang Rasul atau yang mengajarkan ajaran Nabi Musa, atau bahkan Nabi Musa sendiri yang datang begitu, mereka tidak mau menerimanya. Bahkan berikutnya, ayat berikutnya menyebutkan bukan hanya membuang kitab-kitab yang atau ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi Musa, tapi bahkan mereka mengikuti asyaitan, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Jadi ayat berikutnya menerangkan sudahlah mereka membuang ajaran Nabi Musa di belakang punggung mereka, maknanya memang sejauh-jauhnya, lalu kemudian mengikuti ajaran syaitan, dalam hal ini mengikuti sihir, mempelajari sihir. Dan seterusnya lebih dahsyat lagi, menuduh Sulaiman alaihissalatu wassalam itu sebagai tukang sihir atau yang mengajarkan sihir atau kufur dalam hal ini. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma kafara Sulaiman. Jadi Sulaiman itu tidak kafir. Artinya jauh, tidak ada kait mengait dengan sihir, tidak kait mengait dengan syaitan. Jadi ini tadi kita sebutkan kontradiksi ya daripada orang-orang ahlul jahiliyah, bahwa mereka berintisab kepada Nabi Musa, contohnya Yahudi ini, lalu kemudian malahan membuang kitab-kitab ajaran-ajaran Nabi Musa satu, lalu kemudian mengikuti lawannya, yaitu mengikuti syaitan, mengikuti dan mempelajari sihir. Lalu kemudian yang ketiga, menuduh orang-orang yang berjalan di atas ajaran Nabi Musa itu sebagai orang-orang kafir. Ini tiga hal yang nampak ya pada diri-diri mereka, yang ini tadi kita sebutkan kontradiksi, berlawanan. Dan berlawanan dari sifat-sifat ini atau berlawanannya mereka dalam hal ini, inilah yang dimaksud oleh beliau penulis ajaib. Ini yang dimaksud adalah ajaib, keajaiban. Kenapa disebut keajaiban? Karena inilah tanda-tanda di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang supaya orang-orang yang berakal nampak, supaya orang-orang yang memiliki fitrah yang salimah, fitrah yang lurus, jernih, murni begitu ya, nampak, melihat dengan matanya, melihat dengan akalnya sebelum dia mempelajari ilmu. Jadi orang yang berakal kalau melihat ini orang ini dalam kesempatan ini mengatakan ini, gitu kan? Tapi dalam kesempatan lain mengatakan itu. Berarti ini kan kontradiksi, ini berlawanan. Seharusnya di kesempatan ini mengatakan ini, di kesempatan lain juga ini, di kesempatan berikutnya juga ini. Ini namanya konsisten. Tidak berlawanan. Inilah dia yang hakikat. Tapi kalau di sini dia mengatakan ini itu dan seterusnya berlawanan, berarti secara akal pun tak kita terima pengakuan seseorang. Jadi pengakuan seorang apabila
berlainan, berlawanan dari masa ke masa, dari tempat ke tempat, ya berarti ini orangnya tidak jujur. Ini secara akal pun kita bisa menilai. Maka ini adalah kata beliau termasuk keajaiban. Keajaiban, tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dinampakkan. Kita dinampakkan. Apa sekarang balik, apakah kita mau mempergunakan akal pikiran kita apa tidak? Dan ini yang kita terjadi ya. Tidak terjadi, dan fakta apabila kita melihat fenomena orang-orang yang menyatakan dirinya cinta Rasul gitu kan, namun perbuatannya itu kontradiksi, berlawanan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan ini yang dimaksudkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Yahudi memang begitulah. Lalu kemudian orang jahiliyah pada zaman Rasul ya pun begitu juga. Karena kalau kita melihat sebagai kenapa atau munasabah beliau menyebutkan hal ini, karena memang ada munasabahnya. Karena para anbiya gitu kan, para rasul itu kan sebagaimana kata Nabi SAW, al-anbiya ikhwatun li'allat. Jadi wa ummahatuhum syatta. Jadi para anbiya, para rasul itu adalah ikhwatun li'allat, saudara sebapak. Wa ummahatuhum syatta, dan ibu-ibu mereka itu berlainan. Jadi bapak mereka satu tapi ibu-ibu mereka lainan. Dan syariat mereka wahidah. Syariat yang mereka sampaikan kepada umat itu satu, yaitu tauhid. Dan itu yang selalu kita baca ketika kita menyebutkan tauhid, bahwasanya seluruh Rasulullah atau seluruh anbiya dan seluruh rasul itu kan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan tauhid. Jadi sudah jelas hal ini bahwa para anbiya itu dinuhum wahid, agama mereka satu, dan bahkan tadi Nabi SAW menyebutkan bahwa mereka itu saudara dari bapak, itu satu bapak, lalu kemudian ibu-ibu mereka yang berlainan. Jadi menunjukkan bahwasanya kaitan para anbiya dan para rasul itu erat sekali kaitannya. Kaitannya dari segi nasab satu, lalu kemudian yang terlebih daripada itu adalah kaitan daripada syariat mereka. Oleh karena itu tidak heran Nabi SAW menyatakan apabila seandainya Musa masih hidup, maka tidak ada pilihan lain kepada Nabi Musa tentunya kecuali mengikuti Nabi SAW, yaitu masuk Islam, masuk kepada ajaran Nabi SAW. Nah, oleh karena itu ketika datang Nabi SAW, kan mereka orang Yahudi dan juga sebagian besar orang Nasrani dan seterusnya, kan mereka tidak mau mengikuti Nabi SAW. Dan ini juga bagian yang disampaikan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, yaitu penulis di sini, bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang jahiliyah yang konon bernisbat kepada Nabi Ibrahim itu tidak mengikuti Nabi SAW. Dan ini sekali lagi kontradiksi atau apa yang kita sebut sebagai pertentangan, dan itu adalah bagian daripada keajaiban, tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berakal. Kemudian kita baca apa yang beliau sebutkan di situ. Permusuhan mereka sangat keras, yaitu orang-orang ini, orang-orang jahiliyah, Yahudi dan seterusnya. Permusuhan mereka sangat keras, namun kebalikannya mereka malah sangat mencintai agama kekafiran, yaitu agamanya orang-orang yang sebenarnya adalah musuh mereka. Jadi inilah dia kata beliau, wa mahabbatuhum dinal kufur alladhina adauhum wa adau nabiyahum wa fi'atahum. Jadi permusuhan mereka sangat keras, namun kebalikannya mereka malah sangat mencintai agama kekafiran, yaitu agamanya orang-orang yang sebenarnya adalah musuh mereka. Kontradiksinya di sini. Jadi mereka memusuhi setiap orang yang berjalan di atas jalannya Nabi Musa, dalam hal ini orang-orang Yahudi. Namun pada saat yang sama juga mereka mencintai orang-orang yang sejalan atau yang tidak sejalan dengannya. Jadi ini semua adalah kontradiksi, pertentangan yang sangat-sangat jelas. Dan ini kita melihat ya,
Kadang mereka suka, kadang mereka tidak suka, begitu. Kadang mereka loyal, kadang mereka tidak loyal. Yang seharusnya sifat yang sejati adalah ya loyal kepada mereka atau kepada orang atau kepada ajaran yang dia berintisab kepadanya. Lalu kemudian kata beliau, namun kebalikannya, mereka malah sangat mencintai agama kekafiran, yaitu agamanya orang-orang yang sebenarnya adalah musuh mereka, musuh para nabi dan penyebab fitnah pada dakwah para nabi. Nah, dalam nuskhoh atau cetakan yang lain disebut fi'ah, yaitu kelompok. Jadi dan mereka pun tidak menyukai atau mereka memusuhi para nabi dan memusuhi golongan yang mengikuti para nabi. Jadi kalau ditulis saja di situ, dan fitnah di situ diganti dengan golongan. Jadi memusuhi para nabi dan memusuhi golongan yang mengikuti para nabi. Kemudian hal ini sebagaimana ahlu jahiliyah melakukan kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal beliau membawa seperti agamanya Nabi Musa. Namun mereka orang Yahudi malah mengikuti kitab-kitab sihir yang merupakan warisan Fir'aun. Tadi itu yang kita sebutkan, bahwa orang-orang Yahudi sudah kelakuannya seperti itu. Orang Nasrani pun kelakuannya seperti itu. Dan Al-Quran menyatakan bahwa dan kitab-kitab mereka juga, orang-orang Nasrani dalam kitab Injilnya, begitu kan, dalam kitab Tauratnya itu kan disebut bahwa akan diutus Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita melihat dalam surah Al-A'raf ayat 157 lebih tegas lagi di situ. An-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Seorang nabi yang ummi, yang tidak tahu baca dan tulis. Itu Nabi SAW. Alladhi yajidunahu, yang dia, yaitu Nabi Muhammad SAW itu, mereka dapati maktuban, tertulis, indahum fit Taurati wal Injil, tertulis dalam Taurat dan Injil. Jadi maknanya bahwa Nabi SAW itu memang sudah awal-awal dikabarkan oleh Allah akan diutus, baik di Taurat maupun di Injil. Sudah jelas ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menulis di dalam At-Taurat, menulis di dalam Injil bahwa akan ada diutus Nabi SAW yang sifatnya ummi, yang tidak tahu baca dan tulis. Di antara sifatnya adalah ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith. Yang mana Nabi tersebut nanti akan menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kebaikan, melarang keburukan, dan menghalalkan hal-hal yang baik dan mengharamkan hal-hal yang tidak baik. Ini ayat ini sudah jelas menyatakan bahwasanya Nabi SAW itu sudah ada beritanya di kitab Taurat dan kitab Injil. Namun seharusnya bagi orang yang betul-betul berintisab kepada Taurat dan Injil itu seharusnya tunduk ya. Seharusnya tunduk. Ini kitabnya memberitahukan bahwa akan ada nabi namanya Nabi Muhammad di dalam Injil, kemudian di dalam At-Taurat. Nah, ketika datangnya nabi tersebut ya seharusnya diikuti ya. Ini adalah konsekuensi daripada intisabnya seseorang. Konsekuensi daripada seorang itu pada kelompok orang tersebut. Tapi lain cerita, Yahudi dan Nasrani itu bahkan memusuhi Nabi SAW, dan bukti perang Khandaq ya adalah bukti yang nyata pengkhianatan kabilah-kabilah yang ada di Madinah pada waktu itu. Nah, poinnya adalah bahwa ketika seorang itu tidak mengikuti Nabi SAW, ini kita berbicara Yahudi dan Nasrani dulu ya, sebagai bentuk contoh besar. Karena ini poin yang ke-31 itu ada mengait juga dengan kita umat Nabi SAW. Ya walaupun tidaklah sampai kufur dan seterusnya, tapi ini ada mengait yang tadi di awal juga kita isyaratkan.
orang Yahudi, orang jahiliyah sifatnya demikian, mereka berintisab kepada Nabi Musa, berintisab kepada Taurat, berintisab kepada Injil, yang seharusnya intisab tersebut ada konsekuensinya. Apabila disebutkan dalam kitab Taurat, kitab Injil bahwa akan ada nabi terakhir, maka seharusnya diikuti. Tapi ketika Nabi SAW datang, mereka kufur kepada Nabi SAW. Nah, dan kalau kita merujuk kepada apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW tadi, bahwa para anbiya, para rasul itu adalah saudara satu bapak, lain ibu, lalu kemudian agama mereka satu, yaitu tauhid. Dan itu juga yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali kami wahyukan kepada mereka untuk menyampaikan la ilaha illallah, yaitu menyampaikan tauhid. Nah, berarti apabila seorang itu kufur, tidak mengikuti atau tidak mengakui satu nabi pun, maka ini konsekuensinya adalah kufur kepada seluruh anbiya, seluruh rasul. Dan ini sebagai keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentunya, bahwa apabila ada seseorang yang tidak mengakui seorang nabi, maka sekali lagi konsekuensinya adalah kufur kepada para nabi yang lainnya. Tidak mengakui seorang rasul, maka konsekuensinya adalah dia kufur kepada seluruh rasul-rasul yang ada. Nah, contoh orang-orang Yahudi, dia yakin, dia beriman kepada para nabi, para rasul yang dari golongan Bani Israel. Dan itu banyak ya, para rasul, dan kebanyakan para anbiya, para rasul itu dari golongan Bani Israel. Tapi masalahnya ketika diutusnya Nabi SAW yang dari golongan bangsa Arab, mereka tidak mau mengikuti. Nah, oleh karena itu ketika mereka tidak mengikuti Nabi SAW, berarti dia tidak mengikuti para nabi yang mereka berintisab kepadanya. Karena seluruh para nabi, dinuhum wahid, agama mereka satu, itu tauhid. Cuma syariatnya saja yang berbeda. Cara sholatnya, ya, kemudian cara puasanya, cara hajinya, itu cara-cara itu furu'. Jadi itu berbeda, tak masalah. Tapi dinuhum wahid, itu tauhid, itu sama. Maka ketika tidak menerima Nabi SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia menggugurkan seluruh nabi-nabi yang ada. Ini tadi kita sebutkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kita mesti pegang, dan bagi kita juga demikian adanya terhadap Nabi Isa, terhadap Nabi Musa, terhadap para anbiya yang lainnya pun kita tetap beriman dan yakin bahwasanya mereka itu adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita merendahkan sedikit pun di antara mereka. Tidak boleh kita meragukan sedikit pun keberadaan mereka, tidak boleh. Namun Nabi SAW diutus ya tentu sebagai akhir al-anbiya war rusul, akhir daripada para nabi dan para rasul yang menyempurnakan syariat daripada para anbiya dan para rasul sebelumnya. Jadi para anbiya dan para rasul sebelumnya sekali lagi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Dan ini sekali lagi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu kalau keadaan orang Yahudi, orang Nasrani, orang jahiliyah memang ekstrim ya, kontradiksinya, pertentangannya sangat-sangat ekstrim sekali, yang mengeluarkan mereka daripada agama Nabi Musa, agama Nabi Isa yang mereka berintisab kepadanya. Namun lagi-lagi kita merujuk kepada fakta kehidupan umat Islam zaman sekarang pun ini ada kaitannya. Sehingga ini yang beliau ingin sampaikan kepada kita, bahwasanya apabila kita berintisab kepada Nabi SAW dan tidak ada satupun di antara kaum muslimin yang tidak menyatakan dirinya berintisab kepada Nabi Muhammad SAW, semua menyatakan saya, aku, kami adalah umat Nabi SAW. Dan apabila kita melihat sedikit pun pelecehan terhadap Nabi SAW, semua umat bangun, semua umat berani mati, semua umat siap untuk perang dan seterusnya. Itu baru ketika ada mungkin digambar-gambar lah, karikatur lah kan Nabi gitu, ini konon katanya karikaturnya gitu dan seterusnya. Nah, sedikit saja disentuh, sedikit saja dilecehkan seperti itu pun umat Islam bangkit.
Ini tak salah tentunya, ya, supaya orang di luar sana gitu kan tidak memain-mainkan kita punya nabi yang kita agungkan. Itu tak masalah. Namun yang paling penting daripada itu adalah semestinya orang-orang itu meluruskan, memurnikan intisab mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalah artinya apabila kita siap berani mati gara-gara Nabi SAW dibuat karikatur-karikatur, tapi pada hakikatnya kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan beribadah itu jauh daripada Nabi yang kita intisab kepadanya. Itu apa artinya? Tidak ada artinya. Artinya gairah, semangat kita untuk membela Nabi dalam bab-bab yang tadi, yang dilecehkan, karikatur dan seterusnya, itu sama sekali tidak akan menolongnya, sama sekali tidak akan mendapatkan simpati bahkan daripada Nabi SAW apabila dia berjumpa dengan Nabi SAW. Jadi simpati yang penuh dari Nabi SAW itu apabila kita betul-betul memurnikan kita punya intisab kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilecehkan, ya kita harus bergerak, kita harus bangun, gitu kan. Lalu kemudian jauh daripada itu, yang lebih penting adalah tunjukkan betul-betul kita ini sebagai umat Nabi SAW dalam pengamalan, dalam sunnah, dalam betul-betul berkorban untuk menegakkan sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sering kita bacakan ayatnya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi jika benar-benar mencintai Allah, maka ittabi'uni, ikutilah aku, yaitu Rasulullah SAW, sunnah Nabi SAW. Maka kecintaan seseorang kepada Allah itu diukur dengan mutaba'ah, diukur dengan sejauh mana dia mengikuti Nabi SAW. Nah, dan pada kajian di rumah semalam, ya, kita sebutkan juga bahwasanya itulah makna daripada dua syahadat yang kita sebutkan, syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah konsekuensi secara batin bahwasanya kita menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Muhammad Rasulullah konsekuensi secara zahir bahwasanya seluruh amalan-amalan yang ada tidak terlepas daripada cara-cara yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dia, baru seorang itu dinyatakan sebagai intisabnya murni. Jangan sampai tong kosong namun nyaring bunyinya saja tanpa ada isi sama sekali. Dan itu yang kita akan berhadapan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita ketahui bersama beliau kelak akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Inna a'tainaka al-kautsar. Jadi beliau diberikan karunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala al-kautsar, yaitu kolam telaga. Dan beliau memiliki dua telaga, di mahsyar satu, kemudian nanti di surga satu. Dan kita tahu riwayatnya bahwasanya di mahsyar itu kan semua itu haus, semua haus. Lalu kemudian berbondong-bondong orang itu akan minum daripada telaga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada golongan-golongan tertentu daripada umat Nabi yang mengaku umat Nabi SAW yang dihalau dan tidak diperbolehkan untuk minum di dalam atau melalui air tersebut. Jadi ini yang disebut oleh para ulama, dan karena itu yang dijawab oleh Nabi SAW. Jadi ketika dihalau, ya tentu namanya Nabi, ya, sangat rahmat, sangat kasih sayang kepada umatnya di dunia maupun nanti di akhirat. Bertanyalah beliau kenapa dihalau, maka dijawab, kamu tidak mengetahui apa yang mereka lakukan sepeninggalmu, yaitu setelah kamu meninggal, kamu tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Ini tentu menunjukkan bahwa beliau tidak mengetahui ilmu yang gaib. Lalu kemudian apa yang mereka lakukan tidak diketahui oleh Nabi SAW. Maknanya mereka melakukan ajaran-ajaran yang tadi kontradiksi, bertentangan dengan ajaran Nabi SAW. Dan ini adalah bagian daripada ajaib. Ini adalah keajaiban. Tadi kembali kepada poin yang beliau sebutkan, bahwasanya orang yang berakal itu pasti akan mendeteksi keajaiban-keajaiban yang ada. Sebelum dia baca kitab, sebelum dia baca hadis, sebelum dia baca ayat, akalnya main dulu, gitu kan. Akalnya main dulu. Ini orang, Masya Allah ini. Kalau orasi-orasinya, gitu kan. Kalau pernyataan-pernyataannya, bela Rasul, gitu kan. Cinta Rasul, majelis Rasul, salawat, begitu kan. Sedikit-dikit, Allahumma sholli ala Muhammad, Masya Allah.
seakan-akan dia itu memang kehidupan sehari-harinya memang bersama Rasul gitu kan. Tapi rupa-rupanya dari segi zahir saja ya, dari segi zohirnya gitu ya. Kalau seandainya dia berhadapan dengan Rasul, dia pun akan malu sendiri. Kenapa? Masya Allah, klimis semuanya ya. Jenggotnya, Masya Allah, kita tidak tahu itu. Kalau misal ditutup mata sampai hidung, ada perempuan gitu kan, ditutup mata sampai hidung, dengan dia ditutup mata hidung, kita tidak tahu mana satu yang perempuan, mana satu laki-laki. Itu tidak. Karena bersih sekali gitu kan jenggotnya. Padahal yang ringan saja, ini adalah sunnah Nabi SAW kan. Tapi itu pun tidak dia lakukan. Yang ringan saja. Tapi mereka dibalik oleh mereka ya. Orang itu sudah naik ke bulan, kamu masih urus-urus jenggot juga katanya. Itu logika yang terbalik ya. Bahkan kalau kita berpikir, logika yang terbalik seperti itu termasuk ajaib. Termasuk keajaiban juga. Termasuk tanda-tanda daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang dinampakkan kepada orang-orang yang berakal. Bagaimana mungkin ketika dia berorasi, Masya Allah, merah mukanya, keluar urat-urat lehernya, dengan menyatakan kita bela Rasul gitu kan, keturunan Rasul bahkan gitu, dan semua yang Rasul-Rasul itulah gitu kan. Tapi tadi yang sunnah sedikit saja itu mereka tidak bisa berkorban ya demi untuk menjaga penampilan gitu kan. Maka skincare lah gitu kan, dia punya wajah supaya glowing gitu ya sedaplah dipandang oleh jamaahnya gitu kan, dia di depan kamera gitu. Mana lihat Habib itu, mana ada yang berjenggot yang betul-betul lah gitu kan. Kalaupun ada yang jenggotnya mungkin dipotong-potong lah gitu kan, dipotong lah ya, kebanyakannya dihabiskan. Tapi lagi-lagi termasuk keajaiban Allah Subhanahu wa taala, nampak kontradiksi mereka, pertentangan mereka dengan dibaliknya kita punya logika. Kan logika kita kan, kalau sunnah atau ajaran Nabi yang kecil saja kalian tidak mampu, apalagi yang besar. Ini logika kita kan. Ini logika lurus. Tapi logikanya mereka itu dibalik. Mereka balik logika kita. Ya, kalau sudah besar, kalau yang kecil-kecil, ya janganlah terlalu kita besar-besarkan. Yang kita fokus adalah yang besar-besar gitu. Ini logika mereka. Tapi logika bagi yang intisabnya lurus, intisabnya murni, intisabnya ikhlas, intisabnya tunduk patuh, itu sekecil apapun itu sama nilainya. Yang besar maupun yang kecil, yang menengah dan seterusnya daripada ajaran Nabi, semuanya tidak ada yang beda-beda, tidak ada. Ini logika orang seperti itu, yang kecil-kecil jangan dah dipermasalahkan. Kita yang besar-besar begitu kan. Tapi tadi kita sebutkan logikanya, kalau yang kecil saja dia tidak mampu, apalagi yang besar. Nah, ini baru kita lihat dari segi zohirnya ya, lihat dari segi zohirnya. Lihat lagi dari segi amalannya. Dan masing-masing kita ya mampulah dengan kita berpikir, dengan kita menggunakan kita punya akal yang lurus, insya Allah kita akan bisa dan mampu membaca keajaiban dan juga tanda-tanda daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam menampakkan yang batil itu batil dan menampakkan yang hak itu hak. Gitu. Itu aja. Jadi sebelum tadi kita sebutkan membuka kitab-kitab, kemudian membaca dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, mainkan akal, maka akan kita temukan keajaiban-keajaiban seperti ini. Oleh itu dalam kajian sebelumnya kita sebutkan juga, kita jangan lupa minta doa hidayah, minta doa taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk menampakkan al-haq itu hak. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Itu adalah bagian daripada doa yang mesti tulus ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebelum kita mempelajari dalil-dalil yang ada, akal kita ini sudah main. Jadi apabila akal kita sudah kita mainkan, artinya kita sudah gunakan, dan ini memang karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, akal kita, maka akan nampak jelas kebatilan itu batil dan hak itu hak. Karena tadi di awal kita sebutkan, di antara tanda besar
yang nyata, yang jelas dari ahlul batil itu adalah kontradiksi. Nah, dia suka bertentangan tuh, dia suka bertentangan. Ya, salah satunya yang ringan ini adalah pertentangannya terhadap apa yang dia intisab, yaitu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam dalil dan seterusnya. Nah, oleh karena itu ini yang poin yang beliau sebutkan ini, insyaallah biidznillah taala makin mengokohkan kita punya pijakan di atas manhaj salaf, di atas manhaj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Supaya kita mengetahui bahwasanya apa yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dari taufik, dari hidayah, dari akal yang masih alhamdulillah jernih, masih sehat, ini merupakan nikmat yang sangat-sangat besar, nikmat yang tak terhingga, nikmat yang tak ternilai. Jadi seorang itu mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik, mengenal sunnah, mengenal metode yang benar dalam beragama, itu adalah nikmat yang sangat besar. Dan sering kita sebutkan, itu mesti dan wajib bagi kita untuk maintain, menjaga dan pelihara nikmat tersebut. Dengan cara apa ya? Dengan cara terus mengamalkannya, terus istiqomah, dan terus mengisi diri dengan menuntut ilmu dan seterusnya, supaya nikmat tersebut tidak hilang. Karena tidak ada yang menjamin nikmat yang kita dapatkan saat ini itu akan terus ada sampai akhir hayat kita, tidak ada yang menjamin. Ya, alhamdulillah seperti yang kita pernah sebutkan di Qatar ini, masihlah kita istiqomah. Alhamdulillah lingkungan juga ya berpengaruh ya. Alhamdulillah lingkungan Qatar begitu ya. Itu sangat-sangat mendukunglah dalam mengikuti sunnah Nabi SAW. Tapi apakah kita nanti balik di kampung masing-masing itu istiqomah apa tidak? Atau sebelumnya lah, sebelum kita balik kampung, masih kita bekerja di sini pun kadang-kadang terlepas juga kadang-kadang. Karena sedikit tersilap kaki, melangkah, lalu kemudian jumpa dengan kawan yang tak jelas, akhirnya kita pun menjadi orang yang tak jelas. Banyak juga kawan-kawan yang pernah sering kita melihat bersama ya, ngecai ngopi bersama gitu kan di majlis, rupa-rupanya hilang tanpa tak jelas mana rimbanya sekarang. Gitu kan. Itu menunjukkan bahwasanya istiqomah itu susah, istiqomah itu berat sekali, dan itu adalah bagian daripada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nikmat Allah ini tidak ada jalan lain, dan satu-satunya jalan untuk agar nikmat tersebut terikat adalah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, syukur dengan semua konsekuensinya, gitu kan. Ya, kalau hanya bersyukur hanya teori saja, ya berarti ya samalah kita dengan poin yang 31 ini kan. Ya, pandai omon-omon saja gitu kan. Ucapan-ucapan saja, namun tidak ada isinya. Ini juga kita mesti harus melihat keadaan kita masing-masing. Apakah benar intisab kita kepada Nabi SAW apa tidak? Benar intisab kita kepada manhaj salaf apa tidak? Begitu. Karena Nabi SAW, sunnah Nabi SAW sudah fix, qat'iyan, sudah pasti benar. Lalu kemudian manhaj salaf, metode beragama salaful ummah pun sudah benar. Ya, tidak ada yang bisa menyalahkan metode beragamanya para sahabat, tidak ada. Kemudian tabi'in pun tidak ada, tabi'in pun tidak ada. Mereka adalah contoh yang paling sempurna dalam mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu sekali lagi tidak diragukan. Cuma bagi kita sekarang tidak perlulah kita berkuar-kuar lah bahasanya ya, atau memberitahukan orang-orang, nih saya berintisab kepada Nabi Sunni atau apalah bahasanya, atau misalnya menyebutkan dirinya Salafi dan seterusnya. Tidak perlulah begitu, karena yang menjadi ukuran adalah fakta perwujudan dia dalam mengamalkan manhaj tersebut. Ya, sama juga dengan benda-benda yang haram. Walaupun namanya cantik-cantik, ya tetap juga haram gitu kan, karena hakikat yang di dalamnya yang dilihat. Ya, khamar misalnya, alkohol, kan cantik-cantik namanya, gitu kan, indah dibaca. Bintang lah namanya kan, bintang, sepatutnya bintang ya di langit lah apa gitu. Kalau bikin puisi kan mesti ada bintang-bintangnya. Tapi rupa-rupanya minuman keras lah, begitu kan. Ya tetap saja hakikatnya minuman keras.
Ya sama juga dengan mengatakan dirinya salafi, gitu kan, dirinya sunni dan seterusnya. Namun hakikat pengamalannya jauh daripada apa yang dia sebutkan, ya juga sama saja. Ya sama dengan yang tadi kita sebutkan lah ya, berapi-api, urat lehernya keluar, merah, merona gitu kan wajahnya, membela sunnah Nabi konon, dan seterusnya. Tapi perbuatannya jauh daripada Nabi SAW, sama saja, tidak ada nilainya. Yang dia bela tadi, dia hanya membela Nabi ketika ada muncul karikatur saja. Tapi tidak membela Nabi ketika hari-hari yang dia lalui melalui ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Nah, itu dia yang kita hendak sampaikan ya pada poin yang ke-31 ini, bahwa istiqomah seseorang di atas sunnah Nabi SAW, inilah dia sebagai tolak ukur utama intisab dia secara hakiki. Jadi itu masing-masing kita muhasabah diri kita masing-masing, sejauh mana kita punya amalan, sejauh mana kita punya kejujuran terhadap mengikuti sunnah Nabi SAW, ya sejauh itu kemurnian intisab kita kepada beliau SAW, dan sejauh itulah kita nanti akan dekat dengan Nabi SAW, dekat dengan Nabi SAW. Dan bukti ya dalam kehidupannya, yaitu hakikatnya wallahu a'lam gitu kan, wallahu a'lam, kita tidak tahu juga hakikatnya. Namun secara zahir, kalau kita melihat ya sejarah-sejarah dalam kehidupan dunia ini, yang mereka betul-betul membela sunnah Nabi SAW, kalau mereka di zamannya tidak diperhitungkan atau bahkan dikucilkan, namun dikekalkan namanya. Ya contoh yang ya semua kita tahu, Imam Bukhari, dan beliau adalah Amirul Mukminin fil hadis. Lalu kemudian juga sudah pasti pahlawan ya di dalam sunnah Nabi SAW, karena beliau memiliki Sahih Bukhari. Dan siapa yang tidak kenal Sahih Bukhari, kitab yang paling sahih setelah Quranul Karim. Namun kita semua tahu juga dalam sejarah kehidupan beliau, di akhir hayat beliau itu beliau diasingkan, dan bahkan ya boleh disebut meninggal dalam pengasingan, artinya dikucilkan oleh orang-orang, dan tidak banyak yang menguburkan beliau rahimahullahu ta'ala. Namun Allah subhanahu wa ta'ala maha adil. Jika pada waktu itu beliau tidak banyak menghadiri makam beliau rahimahullahu ta'ala, penguburannya, namun namanya harum sampai sekarang. Tidak ada yang tidak mengenal namanya Imam Bukhari. Belum lagi kalau kita melihat Imam Ahmad ibn Hanbal, itu pun sudah lebih jelas lagi. Ketika beliau meninggal itu sudah ramai ya di kuburannya, ramai yang menguburkannya, dan sampai sekarang pun namanya ini. Beda dengan cerita dengan ahli bid'ah itu. Ya kita sebut namanya gara-gara dia melawan tokoh-tokoh Ahlus Sunnah saja. Kalau tidak, maka tidak kita kenal yang namanya ini. Kalau kita sebutkan ahlu bid'ah kepada jamaah, ya mungkin tidak akan kenal ya, tidak akan kenal. Ya kenapa? Karena Allah mungkin pada waktu itu dia Masya Allah terkenal ya pada waktu itu, ya karena mungkin banyak pengikutnya pada waktu itu. Tapi setelah kematiannya tidak ada yang menyebutkan dia lagi, tidak ada. Nah itulah. Lalu kemudian kalau kita melihat misal perjuangan-perjuangan yang mungkin ada di antara yang kenal ya, ada namanya Ihsan Ilahiyah Zahir, Dr. Ihsan Ilahiyah Zahir namanya. Jadi lihat saja nanti di internet itu. Itu bagaimana perjuangannya menegakkan sunnah, dalam hal ini melawan Syiah ya. Sampai luar biasa begitu pengorbanan beliau rahimahullahu taala. Sampai beliau meninggal, akhirnya Allah Subhanahu wa taala, ya ini tentu hakikatnya walau alam, tapi bentuk karomah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala nampak. Gitu Saudi gitu kan menolongnya. Lalu kemudian dikuburkanlah dia
rahimahullahu taala di Baqi kalau tidak salah. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa dia di Pakistan sana gitu kan, lalu kemudian mati, lalu kemudian dikuburkan di Baqi. Itu salah satu pertanda, walaupun kita tidak tahu hakikat sebenarnya, tapi adalah tanda-tanda daripada husnul khatimah. Bagaimana seorang yang membela sunnah Nabi SAW tegak di atasnya, lalu kemudian ketika mati kelihatanlah kemuliaan-kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya, juga banyak ya kematian-kematian yang apabila kita melihatnya itu adalah bagian daripada husnul khatimah. Bagian daripada husnul khatimah. Banyak begitu kan yang luar biasa begitu, ramai dan seterusnya. Ya, kita juga husnudzon ya, berbaik sangka kepada kematian Ustadz kita semua, Ustadz Yazid Jawas ya, yang semua kita tahu bagaimana perjuangan beliau menegakkan sunnah Nabi SAW di Nusantara ya, dari Lombok ke semualah, rata-rata pulau dia sudah jejaki untuk dakwah, dakwah tauhid, dakwah sunnah. Namun apabila kita melihat kematian beliau, itu kita semakin husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pelayat-pelayat itu tidak ada tempat ya untuk dia untuk duduk dan seterusnya, karena kalau kita lihat videonya pun sudah padat sekali manusia-manusia di situ, dan menurut cerita juga demikian adanya. Nah, itu adalah salah satu di antara tanda-tanda tentunya ya, bahwasanya apabila kita ikhlas kemudian jujur di dalam mengamalkan sunnah Nabi SAW, di dalam membela sunnah Nabi SAW, maka Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan inayah, perhatiannya, kemudian rahmatnya kepada orang tersebut. Sebab itulah yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu yang memperkokoh kita punya prinsip di dalam menjalankan sunnah Nabi SAW, sehingga tidaklah kita goyah dengan suatu hal yang pada hakikatnya belum jelas begitu kan, belum jelas, kekhawatiran yang belum jelas. Nah, gitu kan. Misal kekhawatiran nanti takut nanti ini itu dikatakan, takut ini dan itu, padahal tidak ada yang langsung ke depannya mengatakan ini dan itu atau membulinya di depannya. Paling mungkin saja ada suara-suara sumbang ya di belakang mungkin saja. Tapi sekali lagi, kalau kita faham hal ini, maka insya Allah itu semua tidak akan menggoyahkan kita punya prinsip dalam menegakkan, dalam mengamalkan, dan dalam berjuang di atas sunnah Nabi SAW. Ya, ibaratnya pepatah, biarlah anjing menggonggong, kafilah berlalu. Ya, selama anjing itu menggonggong-gonggong ya, anjinglah menggonggong. Kecuali kalau menggigit ya kita pukul lah gitu kan. Tapi kalau hanya menggonggong saja ya suara gitu kan. Ya udah, minimal kita tutup telinga, selesai, kita tidak dengar suaranya. Cuma ada sebagian kaum muslimin yang kekhawatirannya lebih besar ya daripada prinsipnya itu. Jadi seperti tadi, jangan-jangan nanti ini, jangan-jangan ini. Dia takut kepada jangan-jangan. Ya, dia takut kepada jangan-jangan dan mengkhawatirkan jangan-jangan. Padahal yang namanya jangan-jangan ini kan masih gaib. Jangan-jangan ini ya, jangan-jangan ini masih gaib ini. Belum tentu pasti, belum tentu ini. Jadi maka itu hal-hal seperti ini, jangan-jangan seperti ini adalah termasuk daripada talbis ya, termasuk daripada talbis iblis. Bagaimana syaitan menakut-nakuti kita punya perasaan, kita punya jiwa, sehingga keluarlah kita punya kata-kata jangan-jangan. Kalau sudah pasti, itu baru kita melihat hukumnya. Kalau sudah pasti ya, kita diintimidasi, rumah kita datangi untuk kita macam-macam lah gitu kan. Itu barulah kita bersikap, ini baru kita ini dan ini. Tapi kalau masih jangan, maka sekali lagi prinsip yang sudah kita bangun dengan fondasi yang kuat kokoh, jangan sampai digoyahkan oleh jangan-jangan. Sekali lagi, prinsip yang kita telah bangun, yang kita telah cari lama begitu kan, yang tadi kita sebutkan bentuk nikmat Allah, itu janganlah digoyahkan oleh jangan-jangan. Maka dalam berkehidupan, dalam mengamalkan sunnah Nabi SAW, jauhkan diri kita daripada kalimat jangan-jangan. Itu dia.
Jadi kalau sudah mengamalkan sunnah Nabi SAW gitu kan, baik yang akhwat, yang perempuan maupun yang laki-laki, maka hilangkan semua. Jangan-jangan hilangkan. Jangan-jangan nanti dimarah ya, jangan-jangan nanti ini ya, jangan-jangan. Jadi sekali lagi, jangan-jangan adalah hal yang gaib. Maka kalau hal yang gaib, maka tidak bisa dijadikan sebagai patokan hukum, karena masih belum jelas dan mungkin saja tidak terjadi. Taib, ayuhal ikhwa aitul akhawat al-karimat rahimakumullah semuanya. Jadi kiranya poin yang ke-31 daripada kitab Masail Jahiliyah ini rasanya sudah tersampai poin-poin yang perlu disampaikan, dan semoga ini juga sebagai bekal kita ya dalam kehidupan kita selama hayat di kandung badan secara umum, dan juga sebagai bekal kita mengarungi, wabil khusus ya, mengarungi masa-masa liburan. Masa-masa liburan. Terlebih insyaallah kajian-kajian kita insyaallah libur ya, mengikuti liburan yang ada ya. Oleh karena itu perlu kokohnya kita punya prinsip, dan lagi-lagi jangan sampai tergoyahkan oleh jangan-jangan. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap diberikan istiqomah, diberikan kekokohan dalam pijakan kita punya akidah, kita punya manhaj, dan sekali lagi kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan husnul khatimah. Sampai di sini kiranya, barakallahu fikum semuanya, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.